Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri dan Resiliensi Matematis Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Survei pada MTS Swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini memiliki nilai urgensi karena fenomena yang diangkat sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Topik ini saya pilih karena menarik untuk dikaji lebih dalam dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari topik ini. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan yang bermutu, individu diharapkan mampu menghadapi tantangan kehidupan secara mandiri, kritis, dan kreatif. Bahkan Sapitri Yunianti dan Rustika pada tahun 2022 menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Khususnya pada tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas. Salah satu bidang ilmu yang memegang peranan strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut adalah matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan menjadi fondasi berbagai disiplin ilmu lainnya. Pembelajaran matematika tidak hanya melatih siswa berhitung, tapi juga mengembangkan kemampuan bernalar secara logis dan sistematis. Olivers, Lupianus, dan Segovia pada tahun 2021 mengemukakan bahwa peran utama matematika dalam kurikulum adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, matematika menjadi mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, termasuk di Madrasah Sanawiyah atau setara dengan SMP, sekolah menengah pertama. Salah satu kemampuan esensial yang harus dikuasai siswa dalam pelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan ini mencakup 4 tahapan utama, yakni memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, serta memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Dayana, Parta, dan Sisworo pada tahun 2024 menyatakan bahwa siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik mampu memenuhi keempat tahapan tersebut secara sistematis dan tepat. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut kematangan kognitif sekaligus afektif siswa. Namun kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini tercermin dari hasil PISA pada tahun 2022 yang mencetak skor literasi matematika Indonesia hanya sebesar 366 poin. Jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 472 poin. Sehingga menempatkan Indonesia pada urutan ke-70 dari 81 negara peserta OECD pada tahun 2023. Kemendikbudristek pada tahun 2023 melaporkan bahwa hasil tersebut mengindikasikan sebagian besar siswa Indonesia termasuk jenjang MTS belum mampu menggunakan pengetahuan matematikanya untuk memecahkan permasalahan konteks secara efektif dan kritis. Kondisi ini serupa ditemukan pada jenjang SMP atau MTS. Bahkan kata Lasdianto, Hairudin, dan Abadi pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di jenjang SMP atau MTS itu menunjukkan 42,87% berada pada kategori rendah dan hanya 33,33% pada kategori tinggi. Temuan ini diperkuat pula oleh hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan melalui observasi dan tes diagnostik terhadap 40 siswa di 4 MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Oktober tahun 2024. Untuk perumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh efikasi diri dan resiliensi matematis secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh resiliensi matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya? Selanjutnya, penelitian ini untuk metode penelitian ini dilakukan menggunakan survei dengan teknik regresi linear berganda.
Menurut A.F. Karina, pada tahun 2019, regresi nilai berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel terikat atau independen dengan faktor-faktor yang pengaruh lebih dari satu variabel bebas atau independen. Hal ini karena dalam pengambilan dan pengumpulan sampai memperoleh hasil, datanya diperoleh dalam skor atau angka. Metode survei kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda ini untuk mengetahui pengaruh efikasi diri atau X1 dan resiliensi matematis atau X2 terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika atau Y. Nah, adapun untuk tempat penelitiannya yaitu saya mengambil 3 sampel sekolah ya. Sekolah swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama di sekolah di MTS Ibnu Sina, di MTS Tanjung Sari, yang kedua di MTS Ibnu Sina, yang ketiga di MTS Matlaul Ulum. Pemilihan tempat ini dilakukan untuk mempermudah pengambilan data dan sampel, kesesuaian dengan ruang lingkup penelitian, dekat dengan domisili peneliti, dan penghematan waktu dan biaya penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat memerlukan perhatian serius. Hasil wawancara dengan guru matematika juga mengungkap bahwa siswa cenderung langsung mengerjakan soal tanpa memahami masalah terlebih dahulu dan tidak terbiasa memeriksa kembali jawaban mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Wahyuni, Siagian, dan Fatima pada tahun 2023 membuktikan melalui studi korelasionalnya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self-efikasi dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Namun Samsudin dan Retnawati pada tahun 2022 menjelaskan bahwa siswa dengan self-efikasi tinggi cenderung lebih tekun, aktif mengatasi tantangan kognitif, dan efektif menerapkan strategi pemecahan masalah. Salah satu faktor efektif tersebut yang dipandang krusial adalah efikasi diri. Nah, efikasi diri yang merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran. Rahmawati pada tahun 2024 menjelaskan bahwa efikasi diri siswa dalam pembelajaran matematika mencakup 3 dimensi utama, yaitu yang pertama level atau tingkat kualitas tugas yang ingin dapat diselesaikan. 2, generality, keluasan keyakinan pada berbagai situasi, dan strength, kekuatan keyakinan dalam menghadapi hambatan. Ketiga dimensi tersebut secara bersama-sama membentuk profil efikasi diri yang komprehensif dan mempengaruhi kualitas belajar matematika siswa. Untuk waktu penelitiannya yaitu dilakukan selama 6 bulan dari mulai bulan Juli tahun 2026 sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Nah, adapun populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTS Tanjung Sari, siswa kelas 7 MTS Ibnu Sina, dan siswa kelas 7 MTS Matlaul Ulum yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, yang berada di Kabupaten Tasikmalaya yaitu pada tahun pelajaran 2026-2027, kondisi jumlah siswa di sekolah yang terdaftarnya yaitu saya meneliti MTS Tanjung Sari itu dengan jumlah peserta di kelas 7-nya itu 215 orang, MTS Ibnu Sina-nya 167 orang, dan MTS Matlaul Ulumnya adalah 154 orang. Yang total populasinya itu 536 orang. Nah, cara pengambilan sampelnya yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sampel random sampling, di mana setiap anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan formula dari Taro Yamane, yaitu Pak Radwan pada tahun 2015. Selain efikasi diri, faktor afektif lain yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika adalah resiliensi matematis. Bahkan Ajija dan Abadi pada tahun 2022 mendefinisikan resiliensi matematis sebagai kemampuan afektif yang menunjukkan daya tahan dan daya lentur siswa ketika menghadapi kesulitan, kegagalan, maupun hambatan dalam mempelajari matematika. Resiliensi matematis mencakup 4 indikator utama, yaitu keyakinan terhadap matematika, kemauan dan kegigihan, keyakinan terhadap diri sendiri, serta sikap bertahan dan pantang menyerah. Keterkaitan antara efikasi diri, resiliensi matematis,
dan kemampuan pemecahan masalah matematika semakin relevan untuk dikaji di lingkungan MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun penelitian mengenai efikasi diri dan resiliensi matematis secara terpisah lebih banyak dilakukan, namun penelitian yang mengkaji pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika siswa memiliki efikasi diri yang tinggi dan resiliensi matematis yang kuat, maka kemampuan pemecahan masalah matematika diprediksi akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Efikasi Diri dan Resiliensi Matematis terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Survei ini dilakukan pada MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data penelitian ini, yang pertama ada variabel penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah X1-nya yaitu efikasi diri, X2-nya yaitu resiliensi matematis, dan Y-nya itu kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, untuk yang kedua, sumber datanya yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu efikasi diri, sumber datanya dari siswa, resiliensi matematis juga dari siswa, serta kemampuan pemecahan masalah matematika juga dari siswa. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu efikasi diri dengan cara kuesioner, resiliensi matematis yaitu dengan cara kuesioner pula, dan kemampuan pemecahan masalah dengan cara tes. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yang benar. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah atau Y berupa tes tertulis, angket berbentuk kuesioner untuk variabel efikasi diri atau X1, dan angket berbentuk kuesioner untuk variabel resiliensi matematis untuk X2. Nah, butir pernyataan dapat dikatakan valid apabila memenuhi persyaratan kriteria diterima atau ditolak menggunakan aturan. Yang pertama, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Yang kedua, jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Kemudian setelah itu ada uji reliabilitas. Nah, selanjutnya ada instrumen variabel mengukur efikasi diri atau X1 ya. Nah, untuk definisi konseptualnya, efikasi diri adalah keyakinan atau kepercayaan diri seorang individu terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi, merencanakan, dan melaksanakan serangkaian tindakan yang dibutuhkan guna mencapai target tertentu dalam situasi dan kondisi tertentu. Dalam konteks pembelajaran matematika, efikasi diri menjadi faktor kunci yang mempengaruhi motivasi, ketekunan, serta keberhasilan peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan matematis. Kemudian untuk definisi operasionalnya, efikasi diri diukur menggunakan angket berskala Likert dengan 3 indikator, yaitu level. Yang pertama ada level, yakni keyakinan terhadap tingkat kesulitan tugas. Yang kedua ada strength, yakni kekuatan, keyakinan, dan menghadapi hambatan. Yang ketiga ada generality, yakni keluasan penerapan keyakinan pada berbagai situasi. Penelitian ini diukur dengan menggunakan angket efikasi diri, terdiri dari 40 butir soal pernyataan yang sesuai dengan indikator efikasi diri dalam pengisian angket ini. Efikasi diri. Dalam pengisian angket ini, peserta didik diminta memilih salah satu dari 5 pilihan jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda checklist. Skala efikasi diri antara lain dapat disusun dalam skala Likert yang terdiri dari serangkaian pernyataan positif dan negatif berkenaan dengan aspek efikasi diri yang akan diukur dengan 5 pilihan respons. Di antaranya yaitu sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau R, tidak setuju atau TS, dan sangat setuju atau STS. Nah, yang terakhir dalam instrumen variabel kemampuan pemecahan masalah matematika, adanya pengujian daya pembeda soal. Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk menghitung data pembeda soal digunakan rumus D besar sama dengan PA dikurangi PB dengan PA sama dengan BA per JA, dan PB sama dengan BB per JB ya, beta B per JB.
Nah, D ini indeks daya pembeda soal sama dengan JA. JA itu jumlah peserta tes kelompok atas. Dan dari rumusnya itu D sama dengan PA dikurangi PB. Nah, untuk PA ini proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar itu dikurangi PB. PB itu proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Dengan PA atau proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar sama dengan BA. BA itu jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar dibagi JA. JA itu jumlah peserta tes kelompok atas, dan PB atau proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar sama dengan BB, yaitu jumlah peserta kelompok bawah dengan per JB atau jumlah peserta kelompok bawah. Nah, Purwanto pada tahun 2015 dalam bukunya mengungkapkan prinsip-prinsip dan teknik evaluasi untuk memberikan penafsiran terhadap daya pembeda item sebagai berikut. Yang pertama D-nya itu atau indeks daya pembeda soalnya 0,00 sampai 0,20 itu kurang baik ya. Kemudian 0,20 sampai 0,40 itu dikatakan cukup. Sedangkan 0,40 sampai 0,70 dikatakan baik dan 0,70 sampai 1 itu baik sekali. Butir pernyataan dapat dikatakan valid apabila memenuhi persyaratan kriteria diterima atau ditolak menggunakan aturan. Yang pertama, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Yang kedua, jika R hitung lebih kecil bersama dengan R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas instrumen dihitung melalui rumus Alpha-Cronbach ya. Yang mana nilai RXY yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan nilai R tabel dengan taraf nyata 5%. Jika nilai dari RXY lebih besar daripada R tabel, maka soal tersebut adalah reliable. Sedangkan menurut Sudijono membuat ketentuan dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes atau R2 pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut. Apabila R2 sama dengan atau lebih besar daripada 0,70, berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable. Kedua, apabila R2 lebih kecil daripada 0,70, tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi atau unreliable. Sedangkan menurut Remer dalam Suprapratnata tahun 2014 mengemukakan bahwa koefisien reliabilitas 0,5 dapat dipakai untuk tujuan penelitian. Nah, di mana R tabel untuk taraf signifikansi 0,05 dan jumlah sampel N sama dengan 30 adalah 0,361. Perhitungan uji reliabilitas kemampuan memecahan masalah matematika siswa dibantu menggunakan mikroskop ESEL dengan hasil koefisien reliabilitas kemampuan pemecahan masalah matematika sebesar 0,88. Ternyata R1 0,88 lebih besar daripada R tabel 0,361 pada taraf signifikansi 0,05 dan jumlah sampel 30 orang. Sehingga dapat disimpulkan instrumen uji coba ini memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan dapat digunakan untuk mengukur data penelitian. Nah, selanjutnya ada juga pengujian taraf kesukaran butir soal. Salah satu uji coba instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menguji tingkat kesukaran butir soal. Indeks tingkat kesukaran atau proporsional korek dinotasikan dengan P. Nah, dengan rumus P sama dengan beta per JS ya. Jadi mana P ini indeks kesukaran dan beta jumlah siswa yang menjawab soal itu dengan benar dan JS itu jumlah total seluruh siswa peserta tes. Di mana P sama dengan 0,00 sampai 0,30 itu sukar dan P-nya atau indeks kesukarannya 0,30 sampai 0,70 itu sedang dan P atau indeks kesukaran 0,70 sampai 1 itu adalah mudah. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam instrumen kemampuan pemecahan masalah yaitu adanya pengujian daya pembeda soal. Nah, daya pembeda soal merupakan kemampuan instrumen variabel mengukur kemampuan pemecahan masalah atau Y. Jadi yang pertama instrumen variabelnya yaitu mengukur kemampuan pemecahan masalah atau Y. Yang pertama ada definisi konseptualnya yakni kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan untuk menganalisis, memahami dan menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika yang telah dimiliki. Hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu individu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kompleks dan tidak terduga sehingga mampu berpikir secara kritis dan komprehensif
guna memecahkan segala persoalan yang terjadi. Nah, kemudian ada juga definisi operasionalnya. Definisi operasional dari kemampuan pemecahan masalah ini yaitu indikator kemampuan pemecahan masalah yaitu nilai yang diperoleh dalam hal memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali jawaban pada matematika yang diukur. Dalam hal ini yaitu menentukan nilai dari bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar mata pelajaran matematika kelas 7 pada MTS swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian setelah itu membuat kisi-kisi instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Setelah itu setelah dibuat kisi-kisinya dengan 10 nomor soal, maka diuji validitas instrumennya. Sebelum digunakan untuk menjaring data penelitian atau sebagai subjek penelitian, maka instrumen tes pemecahan masalah matematika perlu dikalibrasi agar diketahui tingkat kedalaman instrumen. Untuk itu maka dilakukan uji coba instrumen tes pada siswa kelas 7 MTS Tanjung Sari, MTS Ibnu Sina, dan MTS Matlaul Ulum di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dijadikan kelas sampel penelitian. Dalam rangka uji coba instrumen tes ini akan dilakukan peninjauan terhadap taraf kesukaran butir soal, daya beda, validitas butir soal, dan reliabilitas instrumen tes. Uji validitas untuk masing-masing dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang telah disusun mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Jika dalam pengujian ada instrumen yang tidak valid, maka instrumen tersebut perlu diperbaiki atau direvisi sehingga bernilai valid dan layak digunakan. Nah, bahkan Ari Kunto pada tahun 2016 mengemukakan bahwa uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang ketepatan alat ukur yang digunakan dan kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang akan diukur. Skor atas jawaban dari masing-masing instrumen disajikan menurut skala interval sehingga pengujian validitas instrumen penelitian diuji melalui rumus product moment. Setelah itu, setelah membuat kisi-kisi, peneliti menguji validitas instrumen dan uji reliabilitasnya. Nah, setelah membuat kisi-kisi diuji si pernyataan yang dibuat itu diuji validitas instrumennya. Variabel instrumen penelitian dilakukan dengan menentukan nilai validitas dan reliabilitas. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan untuk variabel resiliensi matematis. Menurut Ari Kunto tahun 2016, rumus validitas yang digunakan adalah rumus product moment. Kemudian setelah itu ada uji reliabilitas. Nah, sebagaimana pada efikasi diri juga sama seperti itu, pada resiliensi matematis juga sama ya, di mana R tabel untuk taraf signifikansi 0,05 dan jumlah sampel atau N itu sama dengan 30 adalah 0,361. Perhitungan uji reliabilitas resiliensi matematis dibantu menggunakan Excel dengan hasil koefisien reliabilitas resiliensi matematis sebesar 0,88. Ternyata R1-nya adalah 0,88, lebih besar daripada R tabel 0,361 pada taraf signifikansi 0,05 dan jumlah sampel 30 orang, sehingga dapat disimpulkan instrumen uji coba ini memiliki reliabilitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk mengukur data penelitian. Kemudian teknik analisis data penelitian ini, yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh Supardi pada tahun 2011 bahwa statistik deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistik deskriptif ini dimaksudkan untuk mengujikan data secara sederhana. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata atau mean, median, modus, simpangan baku, dan membuat grafik histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen efikasi diri. Nah, penelitian ini diukur dengan menggunakan angket efikasi diri terdiri dari 40 butir soal pernyataan yang sesuai dengan indikator efikasi diri. Dalam pengisian angket ini peserta didik
diminta memilih salah satu dari 5 pilihan jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda checklist. Skala efikasi diri antara lain dapat disusun dalam skala Likert yang terdiri dari serangkaian pernyataan positif dan negatif berkenaan dengan aspek efikasi diri yang akan diukur dengan 5 pilihan respon diantaranya, yaitu sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau R, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Nah, kriteria skor positif yaitu sangat tidak setuju itu skornya 1, tidak setuju skor 2, ragu-ragu skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5. Kemudian pada jawaban skor pernyataan negatif yaitu sangat tidak setuju itu 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju adalah skor 1. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak asal menjawab karena suatu kondisi pernyataan yang monoton yang membuat siswa cenderung malas berpikir. Selain itu, pemberian pernyataan yang positif dan negatif menuntut siswa untuk membaca pernyataan-pernyataan tersebut dengan teliti sehingga data yang diperoleh ada akurat. Kedua, ada uji prasyarat analisis data ya. Selain data dianalisa, untuk pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyaratan analisis data, yaitu uji normalitas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul layak untuk diajukan ke tingkat analisis yang lebih lanjut atau tidak dengan statistik. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas data. Jadi dari uji prasyarat ini ada uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Analisis statistik parametrik dilakukan jika data berdistribusi normal, sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal maka menggunakan analisis statistik non-parametrik, maka menggunakan analisis statistik non-parametrik. Uji normalitas data akan diuji dengan uji Kolmogorov-Seminov dengan bantuan program SPSS versi 26. Diawali dengan penentuan taraf signifikansi 5% atau 0,005 dengan hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut. H0 maka itu sama dengan sampel berdistribusi normal, sedangkan H1 itu sampel berdistribusi tidak normal. Dengan kriteria pengajuan, jika L hitung itu lebih besar daripada L tabel, maka terima HO dan H0, dan jika L hitung lebih kecil daripada L tabel maka ditolak H0. Yang selanjutnya dari uji prasyarat itu ada juga uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan ANOVA tabel, yaitu dengan bantuan SPSS versi 26. Uji linearitas memastikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear yang merupakan asumsi untuk regresi linear. Pengujian linearitas dalam penelitian ini digunakan hipotesis berikut. H0 itu sama dengan garis regresi hubungan antara variabel X dan variabel Y linear. Sedangkan H1, garis regresi hubungan antara variabel X dan variabel Y itu tidak linear. Menurut ketentuan yang ada pada program SPSS versi 26 tersebut, maka kriteria dari normalitas data adalah jika V-value itu sig-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti bahwa sampel-sampel tersebut berasal dari populasi yang homogen. Nilai P-value atau sig adalah bilangan yang tertera pada kolom sig baris linearity dalam tabel ANOVA. Hasil perhitungan pengujian linearitas garis regresi. Nah, yang ketiga ada uji hipotesis penelitian. Jadi kan yang kedua ada uji prasyarat, yang ketiga ada uji hipotesis penelitian. Setelah keseluruhan uji prasyarat analisis data dipenuhi dan diketahui data layak untuk diolah lebih lanjut, maka langkah berikutnya adalah menguji masing-masing hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis menggunakan teknik korelasi parsial dan korelasi ganda, serta regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Nah, yang ketiga yaitu instrumen variabel mengukur resiliensi matematis atau X2. Nah, hampir sama dengan efikasi diri ya. Instrumen pengukurannya yang pertama definisi konseptualnya resiliensi matematis adalah kemampuan efektif peserta didik dalam menghadapi dan mengatasi hambatan, kegagalan serta kesulitan selama proses pembelajaran matematika sebagaimana dikemukakan oleh Kukan, DKK dalam Saputra dan Mardiana tahun 2023. Nah, kemudian ada definisi operasionalnya, aspek dan indikator skor yang diperoleh dalam hal mulai dari diri fisik memiliki indikator kondisi kesehatan, penampilan diri dan kondisi motorik. Diri keluarga memiliki indikator peran dalam keluarga dan posisi dalam keluarga.
Nah, diri pribadi memiliki indikator identitas diri dan komunikasi interpersonal. Diri moral etik memiliki indikator pencerminan nilai moral dan etika serta keyakinan yang dianut, dan diri sosial memiliki indikator interaksi sosial dan komunikasi interpersonal. Nah, kemudian ada kisi-kisi instrumen resiliensi matematis. Resiliensi matematis dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan angket pernyataan dalam skala Likert dengan 5 pilihan jawaban dan terdiri dari 15 butir pernyataan positif dan negatif. Skala resiliensi matematis dalam penelitian ini diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat resiliensi matematis peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah matematika. Skala ini dibuat dengan berpedoman pada bentuk skala Likert dengan 5 pilihan, yaitu sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu R, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Adapun skor pernyataan positif yaitu sangat tidak setuju skornya 1, tidak setuju skornya 2, ragu-ragu skornya 3, setuju skornya 4, dan sangat setuju skornya 5. Kemudian pada jawaban skor pernyataan negatif yaitu sangat tidak setuju skornya 5, setuju skornya 4, ragu-ragu skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak asal menjawab karena suatu kondisi pernyataan yang monoton yang membuat peserta didik cenderung malas berpikir. Selain itu, pemberian pernyataan yang positif dan negatif menuntut peserta didik untuk membaca pernyataan-pernyataan tersebut dengan teliti, sehingga data yang diperoleh akurat. Untuk mengukur variabilitas matematika, peserta didik penulis menggunakan instrumen angket yang terdiri dari 30 butir soal pernyataan. 4. Uji T. Pengujian dengan uji T dapat dilakukan untuk uji satu pihak, baik pihak kanan maupun pihak kiri, dan juga dapat digunakan untuk uji hipotesis dua pihak. Sehingga hipotesis statistik yang dapat diuji dua pihak yaitu H0 itu sama dengan beta sama dengan 0, H1 sama dengan beta itu bukan dari 0. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian uji T yaitu S kuadrat R sama dengan S kuadrat Y kali X sama dengan N kurangi 1 dibagi N kurangi 2 kali S kuadrat Y dikurangi B kuadrat dikali S kuadrat X. Nah, yang pertama, perhitungan persamaan garis regresi. Hasil perhitungan garis regresi bisa dilihat dari output program SPSS versi 26 melalui analisis regresi yaitu pada tabel koefisien. Koefisien persamaan garis regresi ditunjukkan oleh bilangan-bilangan yang ada di kolom B untuk unstandardized coefficient. Yang kedua, ada pengujian signifikansi regresi. Hasil pengujian signifikansi regresi ganda bisa dilihat dari output program SPSS melalui analisis regresi, yakni pada tabel ANOVA kolom F atau SIG. Kriteria signifikansinya adalah sebagai berikut. Jika digunakan kolom SIG, maka kriteria signifikansinya adalah jika SIG 0,05, maka garis regresi tersebut signifikan. Jika digunakan kolom F, maka kriteria signifikansinya adalah jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka garis regresi tersebut signifikan. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent, apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, yang ketiga ada uji F ya. Hipotesis yang diuji untuk menguji keberartian koefisien regresi linear yaitu H0 sama dengan beta H0 sama dengan beta sama dengan 0. Koefisien regresi tidak berarti atau tidak nyata. A1 ada juga kayak pernyataan H1 itu sama dengan B beta itu bukan sama dengan 0. Koefisien regresi berarti atau nyata. Nah, hipotesis yang diuji untuk menguji keberartian koefisien regresi linear untuk menguji hipotesis ini menggunakan uji F dengan rumus FH sama dengan RJK reg B atau A dibagi RJK res sama dengan S kuadrat reg B kali B atau A per S kuadrat res, di mana RJK reg B atau A rata jumlah kuadrat regresi B atau A atau varians regresi B atau A. RJK res, sementara RJK res itu sama dengan rata jumlah kuadrat residu atau sisa varians residual. Kriteria pengujiannya terima H0 jika FH itu lebih kecil daripada F tabel. Tolak H0 jika FH lebih besar daripada F tabel. F tabel ditentukan dari tabel distribusi F untuk A tertentu serta DK pembilang K sama dengan 1 dan DK penyebut N sama dengan N dikurangi 2 dan K banyaknya variabel independen. Dalam prakteknya,
untuk perhitungan dan pengujian korelasi dan regresi baik partial maupun ganda akan digunakan bantuan SPSS 26. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis korelasi, yang kedua ada analisis regresi. Nah, untuk analisis korelasi itu ada tiga. Yang pertama ada korelasi sederhana. Yang mana korelasi sederhana ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel dengan berbagai variasi yang berbeda. Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi ataupun korelasi sempurna. Nah, untuk yang kedua ada korelasi determinasi. Ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat dengan rumus yang digunakan yaitu KD atau koefisien determinasi sama dengan R kuadrat dikali 100%. R di sini adalah koefisien korelasi. Yang ketiga ada korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiple correlation adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas atau independen secara bersama-sama dengan satu variabel berikut atau dependent, atau dengan satu variabel terikat atau dependent. Perhitungan korelasi ganda dari dua variabel bebas X1 dan X2 dengan satu variabel terikat atau Y, yaitu RY12 sama dengan dalam kurung R kuadrat Y1 ditambah R kuadrat Y2 dikurangi 2 RY1 dikali RY2 dikali RY12 dibagi 1 dikurangi R kuadrat 12, di mana RY12 itu koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y. Sedangkan RY1 koefisien yaitu koefisien korelasi antara X1 dan X dengan dengan Y. RY2 koefisien korelasi antara X2 dengan Y. R1 dan R2 itu koefisien korelasi antara X1 dan X2. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana pola variabel dependent. Nah, atau kriteria dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor. Nah, yang pertama ada regresi linear sederhana. Perhitungan regresi linear dapat dihitung dengan rumus Y ada curugnya gitu ya, sama dengan A ditambah BX, A kecil ditambah B kecil kali X. Nah, di mana harga A dan B yaitu B sama dengan N sigma E kali Y dikurangi sigma E kali sigma Y dibagi N sigma E kuadrat dikurangi sigma E kuadrat. A sama dengan N sigma Y dikali sigma E kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X Y dibagi N kali sigma E kuadrat dikurangi sigma E kuadrat. Nah, itu untuk regresi linear sederhananya. Kemudian ada regresi linear ganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear dua dan atau lebih varians independen X1, X2 dan seterusnya, dan lebih banyak lagi dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel atau independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Nah, F tabel dipilih sesuai dengan ketentuan pengujian statistik pada distribusi F, yaitu pada taraf nyata alfa derajat pembilang sama dengan K. Nah, A derajat yaitu pada taraf nyata A derajat DK pembilang sama dengan K, dan derajat atau DK penyebut sama dengan N dikurangi K dikurangi 1, di mana N adalah banyaknya anggota sampel dan K adalah banyaknya variabel bebas. Nah, untuk terakhir ada hipotesis statistik. Hipotesis 1 H0 atau HO itu sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 itu sama dengan 0. H1 sama dengan beta 1 sama beta 2 itu bukan sama dengan 0. Keterangannya H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri dan resiliensi matematis secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Nah, untuk H1 terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri dan resiliensi matematis secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Hipotesis 2, 0 itu sama dengan B1, beta 1 sama dengan 0, H1 sama dengan beta 1 sama dengan bukan sama dengan 0. Keterangan ini H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Di H2 terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Untuk hipotesis 3-nya yaitu
H0 itu sama dengan beta 2 sama dengan 0 dan H1 sama dengan beta 2 bukan sama dengan 0. Maka keterangannya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan resiliensi matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan resiliensi matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Demikian presentasi proposal tesis dari bab 1 sampai bab 3. Alhamdulillah telah selesai. Saya menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan dari proposal ini. Mau dimohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk kritik dan saran serta masukannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.